Kulaporkan suamiku yang kukenal lewat aplikasi cari jodoh. Ini alasannya. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku, Dinda, menghela napas panjang sembari menggeser layar ponsel. Sudah berbulan-bulan aku mencoba aplikasi pencari jodoh, tapi belum ada yang benar-benar menarik perhatianku. Kebanyakan pria di sini hanya ingin iseng atau sekadar mencari kesenangan sesaat. Aku mulai lelah dengan semua basa-basi yang akhirnya berujung pada kebosanan atau kekecewaan. Namun, ketika permintaan pertemanan dari Rian Wijaya muncul, entah kenapa ada sesuatu yang menarik perhatianku. Foto profilnya tampak begitu rapi dan berkelas. Sosok pria dengan jas biru tua, dasi yang terikat sempurna, serta senyum tipis yang tidak berlebihan, tetapi cukup menawan. Aku mengklik profilnya dan mulai membaca deskripsinya. Bekerja di dunia bisnis, menyukai buku, kopi hitam, dan percakapan yang bermakna. Hidup sederhana, tapi penuh ambisi. Ada sesuatu dalam deskripsinya yang terasa berbeda. Tidak ada kesan berlebihan atau terkesan ingin pamer. Dia terlihat seperti seseorang yang tahu apa yang dia inginkan dalam hidup. Tanpa berpikir panjang, aku menerima permintaannya. Hanya beberapa menit setelah aku menerima pertemanannya, sebuah pesan muncul. Rian, hai, Dinda. Aku tidak menyangka kamu akan menerima permintaanku secepat ini. Aku tersenyum tipis. Setidaknya, dia tidak memulai dengan kalimat gombal klise seperti yang biasa kulihat di aplikasi ini. Aku, hai juga. Profilmu menarik. Jadi, kenapa tidak? Rian, itu pujian, ya? Kalau begitu, aku harus berterima kasih. Percakapan mengalir begitu saja, tanpa ada jeda canggung atau pertanyaan-pertanyaan basi seperti, lagi apa? Atau, sudah makan belum? Dia tampak benar-benar tertarik untuk mengenalku, dan aku mulai merasa nyaman berbicara dengannya. Kami membahas banyak hal, buku favorit, tempat impian yang ingin dikunjungi, makanan kesukaan, hingga pandangan kami tentang hidup dan masa depan. Seiring berjalannya waktu, aku semakin terhanyut dalam percakapan ini. Rian adalah pria yang pintar berbicara, dengan cara yang tidak berlebihan tetapi tetap menarik. Dia tahu kapan harus bertanya, kapan harus mendengarkan, dan kapan harus menanggapi dengan candaan yang ringan. Namun, ada sesuatu yang membuatku sedikit ragu. Setiap kali aku menanyakan tentang pekerjaannya lebih dalam, jawabannya selalu samar. Ia hanya menyebut dirinya bekerja di dunia bisnis, tetapi tidak pernah menyebutkan perusahaan atau bidang spesifik yang ia geluti. Begitu pula dengan keluarganya. Setiap kali aku mencoba bertanya lebih lanjut, dia selalu mengalihkan pembicaraan atau menjawab dengan sangat singkat. Aku mencoba menepis keraguan itu. Mungkin dia hanya tipe orang yang tidak suka berbicara tentang kehidupan pribadinya terlalu cepat. Lagi pula, kami baru saja mengenal satu sama lain. Tidak ada yang aneh dengan sedikit menjaga privasi, bukan? Namun, jauh di lubuk hatiku, ada bisikan kecil yang memperingatkanku bahwa mungkin ada sesuatu yang tidak beres. Aku memilih mengabaikan firasat itu. Aku sudah terlalu lelah mencari seseorang yang cocok, dan kali ini, aku ingin percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, aku akhirnya menemukan seseorang yang benar-benar tulus. Aku tidak tahu bahwa keputusan itu akan membawaku ke dalam perjalanan yang penuh lika-liku dan bahaya. Hari-hari berlalu dengan cepat sejak perkenalanku dengan Rian. Setiap pagi, begitu aku membuka mata, notifikasi di ponselku selalu menunjukkan satu pesan darinya. Rian, selamat pagi, Dinda. Tidurmu nyenyak? Aku harap kamu bangun dengan senyum di wajahmu. Pesan-pesan seperti ini selalu berhasil membuatku tersenyum. Aku mulai terbiasa dengan kehadirannya dalam hidupku, meski hanya sebatas layar ponsel. Ia selalu punya cara untuk membuatku merasa istimewa, seolah-olah aku adalah satu-satunya orang yang paling penting baginya. Seiring waktu, intensitas percakapan kami semakin meningkat. Aku tidak lagi merasa sendiri. Ada seseorang yang selalu bertanya bagaimana hariku berjalan, mendengarkan keluh kesahku, dan memberikan perhatian yang selama ini kurindukan. Rian seakan memahami setiap sisi diriku,
Kebiasaan-kebiasaan kecil yang bahkan aku sendiri kadang tidak menyadarinya. Setiap malam sebelum tidur, ia mengirimkan pesan yang begitu hangat hingga aku merasa hatiku melunak. "Rian, kamu pasti lelah hari ini. Jangan lupa istirahat yang cukup. Ya, aku ingin kamu selalu bahagia." Aku menggigit bibir, merasakan getaran aneh di dadaku. Kapan terakhir kali ada seseorang yang memperhatikanku seperti ini? Aku mulai menikmati kebiasaan ini, menunggu pesannya, membaca setiap kata dengan hati yang berdebar, dan membalasnya dengan antusias. Namun, di balik semua kemanisan itu, ada sesuatu yang mengusikku. Setiap kali aku mengajaknya untuk melakukan panggilan video, ia selalu punya alasan untuk menghindar. Awalnya, aku mencoba memahami. Mungkin dia sibuk, mungkin dia tidak nyaman dengan panggilan video, atau mungkin dia hanya tipe orang yang lebih suka berbicara lewat teks. Tapi, semakin lama, alasan-alasannya terdengar semakin tidak masuk akal. "Rian, bagaimana kalau kita panggilan video sebentar? Aku ingin melihat wajahmu saat kita berbicara." Butuh beberapa saat sebelum ia membalas. "Rian, Dinda, aku ingin sekali, tapi aku sedang di luar dan sinyal di sini tidak bagus. Mungkin lain kali, ya." Lain kali. Itu yang selalu ia katakan. Namun, lain kali, itu tidak pernah benar-benar terjadi. Aku mulai bertanya-tanya. Apakah dia benar-benar seperti yang ia gambarkan? Ataukah aku hanya jatuh cinta pada bayangan seseorang yang sebenarnya tidak ada? Rasa ragu mulai muncul. Tapi setiap kali aku hendak mempertanyakan sesuatu, ia selalu berhasil mengalihkan perhatianku dengan kata-kata manisnya. "Rian, Dinda, aku sangat beruntung bisa mengenalmu. Aku tidak pernah merasa sebahagia ini sebelumnya." Seketika, semua keraguanku lenyap. Kata-katanya seperti mantra yang mampu menghapus semua kecemasan dalam hatiku. Aku ingin percaya padanya. Aku ingin percaya bahwa pria seperti Rian benar-benar ada. Tapi, aku tidak tahu bahwa di balik setiap pesan manis yang ia kirimkan, ada sesuatu yang ia sembunyikan dariku. Sesuatu yang kelak akan mengubah hidupku selamanya. Setelah berminggu-minggu berbicara hanya melalui pesan teks, aku merasa semakin ingin bertemu langsung dengan Rian. Bagaimana tidak? Setiap hari ia mengisi pikiranku dengan perhatian, kata-kata manis, dan janji-janji indah tentang masa depan. Aku ingin melihat sosoknya secara nyata, mendengar suaranya tanpa perantara layar ponsel, dan merasakan kehadirannya di sisiku. Aku pun memberanikan diri untuk mengusulkan pertemuan. Aku memilih kata-kataku dengan hati-hati agar tidak terdengar terlalu memaksa. "Rian, kita sudah banyak berbicara dan saling mengenal. Bagaimana kalau kita bertemu? Aku ingin mengobrol langsung denganmu." Pesanku terkirim, tapi Rian tidak langsung membalas. Biasanya, ia selalu cepat merespons, bahkan dalam hitungan detik. Tapi kali ini, aku harus menunggu lebih dari 1 jam sebelum akhirnya notifikasi ponselku berbunyi. "Rian, aku juga ingin bertemu denganmu. Dinda, aku sangat ingin. Tapi, minggu ini aku harus dinas keluar kota. Bisakah kita menjadwalkannya nanti?" Kekecewaan menyelinap di hatiku, tapi aku berusaha memahami. Lagi pula, dia pernah mengatakan bahwa pekerjaannya di dunia bisnis cukup menyita waktu. Aku menahan keinginan untuk bersikap kecewa dan membalas dengan pengertian. "Oh, baiklah. Aku mengerti. Kalau begitu, nanti saja kalau kamu sudah ada waktu." Tapi minggu berlalu, dan Rian masih tidak bisa bertemu. Setiap kali aku mencoba menjadwalkan pertemuan, selalu ada alasan yang menghalangi. Kadang, dia mengaku harus menghadiri rapat penting yang mendadak. Kadang, ia bilang sedang sakit dan butuh waktu untuk pulih. Pernah suatu kali, kami sudah hampir sepakat untuk bertemu di sebuah kafe di tengah kota. Tapi beberapa jam sebelum waktu yang ditentukan, pesannya datang lagi. "Rian, Dinda, maaf banget. Aku baru dapat kabar kalau ada masalah keluarga yang harus kuselesaikan. Aku benar-benar minta maaf, tapi kita harus menunda lagi." Aku memandangi pesan itu dengan perasaan campur aduk. Ini sudah kesekian kalinya dia membatalkan pertemuan, dan alasannya selalu berbeda-beda. Meskipun aku ingin percaya bahwa semua itu benar, semakin lama semakin sulit bagiku untuk tidak curiga.
Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya kebetulan? Ataukah dia memang sengaja menghindar? Kecurigaanku semakin besar ketika aku mencoba mengajukan solusi lain. Kalau kamu terlalu sibuk, bagaimana kalau aku yang mendatangimu? Aku bisa menyesuaikan waktu agar kita bisa bertemu tanpa mengganggu jadwalmu. Balasannya datang cukup cepat, tapi tidak seperti biasanya. Kali ini pesannya terasa dingin dan kaku. Rian, Dinda, aku menghargai usahamu, tapi aku tidak ingin merepotkanmu. Kita pasti akan bertemu. Aku janji. Hanya saja, tidak sekarang. Aku menggigit bibir, merasa ragu dengan jawabannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Jika dia memang serius denganku, kenapa dia selalu menghindari pertemuan? Keraguan mulai menguasai pikiranku. Aku mencoba mengingat kembali semua percakapan kami. Mungkinkah aku telah melewatkan tanda-tanda yang seharusnya kuperhatikan sejak awal? Namun, seperti sebelumnya, setiap kali aku mulai merasa curiga, Rian selalu tahu cara untuk menenangkanku. Rian, Dinda, aku tahu kamu mungkin kecewa, tapi percayalah, aku tidak main-main denganmu. Aku benar-benar ingin bertemu. Aku hanya butuh sedikit waktu lagi. Aku ingin marah. Aku ingin mendesaknya agar memberiku jawaban yang jelas. Tapi ada sesuatu dalam kata-katanya yang membuatku goyah. Aku menghela napas panjang dan memilih untuk menunggu. Aku tidak tahu bahwa penantianku ini hanya akan membawa lebih banyak kekecewaan. Aku masih belum benar-benar bisa menghilangkan rasa curigaku terhadap Rian. Sudah beberapa kali rencana pertemuan kami gagal, dan alasannya selalu terdengar masuk akal, tapi entah mengapa tetap terasa janggal. Namun, di tengah kebingunganku, sesuatu terjadi, sesuatu yang membuatku semakin terikat dengannya. Malam itu, aku sedang berbaring di tempat tidur, menatap layar ponsel dengan perasaan yang campur aduk. Aku ingin percaya bahwa Rian benar-benar tulus, tapi hatiku juga menuntut kejelasan. Dan seolah memahami kegelisahanku, tiba-tiba sebuah pesan darinya muncul. Rian, Dinda, bolehkah aku mengatakan sesuatu yang penting? Aku menatap pesan itu cukup lama sebelum akhirnya membalas. Tentu. Ada apa? Butuh beberapa menit sebelum Rian mengetik balasannya. Aku bisa melihat tanda 3 titik di layar, menandakan dia sedang mengetik sesuatu yang panjang. Jantungku berdegup sedikit lebih cepat dari biasanya. Rian, aku tahu mungkin ini terdengar gila, tapi aku harus mengatakannya. Aku mencintaimu, Dinda. Aku membacanya berkali-kali, memastikan bahwa aku tidak salah lihat. Kata-kata itu begitu langsung, begitu tiba-tiba, dan begitu tak terduga. Aku tidak tahu harus merespons seperti apa. Rian, kita bahkan belum pernah bertemu. Aku mencoba bersikap rasional. Bagaimana mungkin seseorang bisa jatuh cinta hanya melalui pesan-pesan di layar ponsel? Kami memang berbicara setiap hari, berbagi banyak cerita, dan aku merasa nyaman dengannya. Tapi apakah cukup bagi cinta untuk tumbuh tanpa tatap muka? Namun, balasannya datang dengan cepat. Rian, aku tahu ini terdengar aneh, tapi perasaan ini nyata. Dinda, aku tidak butuh melihatmu secara langsung untuk tahu bahwa aku mencintaimu. Aku jatuh cinta pada cara berpikirmu, pada cara kamu bercerita, pada cara kamu peduli. Aku tahu aku ingin bersamamu. Kata-katanya begitu meyakinkan, begitu penuh keyakinan, hingga aku merasa hatiku perlahan-lahan luluh. Aku ingin menolak, ingin mengatakan bahwa ini terlalu cepat, terlalu absurd. Tapi di sisi lain, aku juga tidak bisa membohongi diriku sendiri bahwa aku telah merasakan hal yang sama. Aku menggigit bibir, merasa ragu. Rian, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku juga merasa ada sesuatu yang berbeda denganmu. Tapi aku masih bingung. Ini semua terjadi begitu cepat. Lagi-lagi, dia selalu tahu apa yang harus dikatakan untuk membuatku merasa aman. Rian, aku tidak meminta jawabanmu sekarang. Dinda, aku hanya ingin kamu tahu bagaimana perasaanku. Aku tidak ingin ada rahasia di antara kita. Aku menghela napas panjang, lalu menatap langit-langit kamar. Di dalam hatiku, aku merasa tersentuh. Rian selalu berhasil mengatakan hal yang tepat di waktu yang tepat. Dan mungkin, hanya mungkin,
Aku terlalu takut untuk menerima bahwa aku juga sudah jatuh hati padanya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan semua percakapan kami, semua perhatian yang ia berikan, semua janji dan kata-kata manisnya. Aku mencoba menepis keraguan yang masih tersisa, tapi sesuatu dalam diriku berkata bahwa aku sudah terlalu dalam untuk mundur sekarang. Dan tanpa kusadari, aku mulai percaya bahwa mungkin cinta memang bisa tumbuh tanpa pertemuan. Mungkin apa yang kurasakan bukan sekadar ketertarikan sementara. Mungkin aku benar-benar mencintainya juga. Aku tidak tahu bahwa keputusanku untuk mempercayainya akan menjadi awal dari sebuah perjalanan yang penuh luka. Sejak malam itu, hubungan kami berubah. Aku mulai melihat Rian bukan lagi sebagai pria asing yang kutemui di dunia maya, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar dekat di hatiku. Setiap pagi, pesan darinya adalah hal pertama yang kulihat, dan setiap malam, aku tertidur dengan namanya terlintas di benakku. Seiring berjalannya waktu, aku mulai percaya bahwa perasaan ini nyata. Keraguanku perlahan-lahan menghilang, tergantikan oleh keyakinan bahwa aku telah menemukan seseorang yang benar-benar mengerti dan mencintaiku. Rian terus meyakinkanku bahwa meskipun kami belum pernah bertemu, hubungan kami lebih kuat daripada kebanyakan pasangan di luar sana. Dan kemudian, sesuatu yang tak kuduga terjadi. Suatu malam, aku sedang bersandar di tempat tidur, membaca ulang pesan-pesan lama kami, ketika sebuah notifikasi muncul di layar ponselku. Rian, Dinda, aku ingin menanyakan sesuatu yang sangat penting. Aku harap kamu bisa menjawabnya dengan jujur. Jantungku berdegup lebih cepat. Tentu, Rian. Ada apa? Aku melihat tanda 3 titik di layar, menandakan bahwa dia sedang mengetik pesan panjang. Aku menunggu dengan perasaan campur aduk, hingga akhirnya balasannya muncul. Rian, Dinda, aku tidak ingin menunda lebih lama lagi. Aku ingin menghabiskan hidupku bersamamu. Aku ingin menikah denganmu. Aku menatap layar ponsel dengan mata membelalak. Pernikahan? Rian, kamu serius? Rian, aku belum pernah seyakini ini dalam hidupku. Dinda, aku tahu ini cepat, tapi aku tidak butuh waktu lebih lama untuk menyadari bahwa kamu adalah orang yang selama ini kucari. Aku ingin melamarmu. Aku ingin kita bertunangan. Aku tercekat. Sebuah lamaran? Kami bahkan belum pernah bertatap muka. Aku ingin berpikir jernih, ingin mempertimbangkan segalanya dengan logis, tetapi di saat yang sama, aku juga diliputi perasaan bahagia yang sulit dijelaskan. Seumur hidupku, aku selalu percaya bahwa cinta sejati adalah sesuatu yang tumbuh perlahan, melalui proses panjang penuh pertemuan, kebersamaan, dan ujian waktu. Namun, dengan Rian, semuanya terasa berbeda. Hubungan kami berkembang begitu cepat, seakan waktu tidak lagi menjadi faktor. Aku mencoba mencari alasan untuk menolak, tapi hati kecilku berbisik bahwa mungkin inilah takdirku. Rian, aku tidak tahu harus berkata apa. Ini semua terjadi begitu cepat. Rian, aku tahu. Dinda, aku tahu ini tidak biasa. Tapi aku yakin. Dan aku ingin kamu mempercayai aku seperti aku mempercayaimu. Aku terdiam. Aku bisa merasakan detak jantungku sendiri. Kata-katanya begitu meyakinkan, begitu penuh keyakinan, hingga aku merasa takut untuk mengecewakannya. Dan pada akhirnya, dengan jemari yang sedikit gemetar, aku mengetik balasan yang akan mengubah hidupku selamanya. Baiklah, Rian. Aku menerima lamaranmu. Secepat itu, aku menjadi tunangan seseorang yang bahkan belum pernah kutemui secara langsung. Ketika aku memberitahu keluargaku tentang pertunangan ini, reaksi mereka tidak seperti yang kuharapkan. Ibuku menatapku lama, seakan mencoba memastikan bahwa aku benar-benar serius. Ayahku menghela napas panjang sebelum akhirnya bertanya dengan suara berat. Dinda, kamu yakin dengan keputusan ini? Aku mengangguk, meski jauh di dalam hatiku, aku sendiri belum sepenuhnya yakin. Rian pria yang baik. Yah, dia mencintaiku dan aku juga mencintainya. Ibuku menatapku dengan penuh kekhawatiran. Tapi kalian belum pernah bertemu. Nak, bagaimana kamu bisa begitu yakin? Aku mencoba menjelaskan tentang semua percakapan kami, bagaimana Rian selalu ada untukku,
bagaimana dia memahami diriku lebih dari siapapun. Namun, meskipun aku berusaha meyakinkan mereka, aku bisa melihat bahwa mereka masih menyimpan keraguan. Dan saat itulah, aku mulai bertanya-tanya, apakah aku telah membuat keputusan yang terlalu terburu-buru? Namun, sebelum aku bisa benar-benar memikirkan ulang keputusanku, Rian mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Dia semakin sering menghubungiku, seakan ingin memastikan aku tidak berubah pikiran. Setiap saat, dia ingin tahu aku sedang di mana, dengan siapa, dan apa yang sedang kulakukan. "Rian, kamu sibuk apa? Aku meneleponmu, tapi kamu tidak langsung menjawab." Maaf, aku tadi sedang bersama teman-teman." "Rian, teman-teman? Siapa saja? Ada pria di sana?" Aku tertawa kecil, menganggapnya hanya bercanda. "Rian, aku hanya berkumpul dengan teman-teman lama. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Tapi reaksinya membuatku sedikit tidak nyaman. "Rian, aku hanya ingin memastikan, Dinda. Aku tidak ingin ada yang mengganggu hubungan kita." Awalnya, aku menganggap sikapnya sebagai bentuk perhatian. Namun, seiring waktu, aku mulai menyadari bahwa perhatian itu berubah menjadi sesuatu yang lebih menekan. Rian ingin tahu setiap detail tentang hidupku. Jika aku tidak membalas pesannya dengan cepat, dia akan mengirimkan pesan berulang kali. Jika aku keluar rumah, dia ingin tahu kemana aku pergi dan kapan aku akan pulang. Aku mulai merasa sesak, tetapi aku menepis kekhawatiran itu. Aku meyakinkan diriku bahwa dia hanya mencintaiku, bahwa ini hanyalah caranya menunjukkan kepeduliannya. Aku tidak tahu bahwa ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sesuatu yang akan membuatku terjebak dalam hubungan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku tidak tahu bagaimana semuanya bisa berjalan secepat ini. Rasanya seperti baru kemarin aku menerima lamaran Rian. Dan sekarang, aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun pengantin putih yang indah. Rambutku disanggul rapi, riasan wajahku sempurna. Tapi ada sesuatu yang terasa tidak benar di dalam hatiku. Aku menatap pantulan diriku sendiri. Seharusnya hari ini adalah hari yang paling membahagiakan dalam hidupku. Tapi mengapa ada kegelisahan yang merayap di hatiku? Aku mencoba mengusir perasaan itu, meyakinkan diriku bahwa ini adalah keputusan yang benar. Rian mencintaiku. Dia pria yang baik. Bukankah itu yang terpenting? Ibuku masuk ke dalam kamar dan menatapku dengan sorot mata khawatir. Dia berjalan mendekat, menggenggam tanganku dengan lembut. "Dinda, kamu yakin dengan ini?" Suaranya bergetar. Aku menelan ludah, mencoba menampilkan senyum. "Ibu, aku sudah membuat keputusan." Dia menghela napas panjang. "Ibu hanya takut kamu terlalu terburu-buru. Kamu belum benar-benar mengenalnya." Aku ingin mengatakan bahwa ibu salah, bahwa aku sudah mengenal Rian dengan sangat baik, tapi di dalam hatiku, ada suara kecil yang berbisik, "Benarkah begitu?" Namun, semuanya sudah dipersiapkan. Undangan sudah disebar, pernikahan sudah diatur, dan aku tidak mungkin mundur sekarang. Saat aku berjalan menuju pelaminan, aku melihat Rian berdiri di ujung sana, mengenakan setelan jas hitam yang sempurna. Dia tersenyum lebar, matanya penuh kebahagiaan. Semua tamu bersorak. Keluarga dan teman-teman kami menyaksikan momen ini dengan penuh haru. Aku mencoba fokus pada senyumannya, meyakinkan diri bahwa ini adalah hal yang benar. Saat kami saling menggenggam tangan dan mengucapkan janji suci, aku mengabaikan semua keraguan yang sempat singgah di pikiranku. Pernikahan kami berlangsung indah, seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Rian begitu perhatian, tidak pernah melepaskan genggaman tanganku sepanjang acara. Dia memperkenalkanku kepada beberapa temannya. Semua berbicara dengan hormat padanya. Aku mulai berpikir bahwa mungkin aku hanya terlalu banyak berpikir. Mungkin, semua ketakutanku tidak beralasan. Namun, aku tidak menyadari bahwa hari itu adalah awal dari sesuatu yang jauh berbeda dari dongeng indah yang kubayangkan. Hari-hari pertama pernikahan kami terasa seperti mimpi. Rian begitu romantis, selalu memastikan aku nyaman dan bahagia. Dia memasak sarapan untukku, mengajak jalan-jalan, dan tidak pernah berhenti mengungkapkan cintanya. "Dinda, aku ingin kita selalu seperti ini," katanya suatu malam, saat kami duduk bersama di balkon rumah. Aku tersenyum.
Aku juga. Aku mulai berpikir bahwa semua ketakutan dan keraguanku sebelum menikah hanyalah kekhawatiran yang tidak berdasar. Aku merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Hanya beberapa minggu setelah pernikahan, aku mulai melihat sisi lain dari Rian. Perubahan itu tidak langsung terjadi, tetapi sedikit demi sedikit, dia mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Semua bermula dengan hal-hal kecil yang awalnya tidak terlalu kucurigai. Suatu pagi, aku mendapat pesan dari seorang teman lama, Winda, yang ingin bertemu denganku. Kami sudah lama tidak bertemu, dan aku senang mendapat ajakan itu. Saat aku memberitahu Rian tentang rencanaku untuk keluar sebentar, ekspresinya berubah. "Kamu mau pergi dengan siapa?" tanyanya. Suaranya terdengar datar. "Dengan Winda." "Kami sudah lama tidak bertemu," jawabku santai. Dia menatapku sejenak sebelum akhirnya berkata, "Untuk apa bertemu? Kamu kan sudah menikah, Dinda. Kamu tidak perlu sering-sering keluar." Aku terkejut dengan nada suaranya. "Tapi, Mas, aku hanya ingin bertemu sebentar. Dia sahabatku." Ekspresi wajahnya berubah menjadi dingin. "Dinda, kamu istriku sekarang. Aku tidak suka kalau kamu sering keluar tanpa alasan yang jelas. Aku ingin kamu lebih fokus pada rumah tangga kita." Aku merasa ada sesuatu yang aneh dalam kata-katanya, tapi aku tidak ingin berdebat. Aku berpikir mungkin dia hanya ingin lebih banyak menghabiskan waktu denganku. Jadi, aku membatalkan rencana dengan Winda. Namun, setelah itu, larangan-larangannya semakin sering muncul. Jika aku ingin menelepon keluargaku, dia akan bertanya kenapa aku harus sering berbicara dengan mereka. Jika aku ingin keluar rumah, dia akan menanyakan dengan siapa dan kemana. Jika aku terlambat membalas pesannya, dia akan menelepon berkali-kali, seakan-akan aku telah melakukan kesalahan besar. Aku mulai merasa seperti burung yang perlahan-lahan dikurung dalam sangkar. Puncaknya terjadi ketika aku tanpa sengaja menanyakan tentang pekerjaannya. Kami sedang makan malam, dan aku memberanikan diri bertanya, "Mas, sebenarnya kamu bekerja di mana?" Dia meletakkan sendoknya dengan keras, lalu menatapku dengan tatapan tajam. "Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan itu?" Suaranya terdengar tegang. Aku terkejut dengan reaksinya. "Aku hanya penasaran. Kamu selalu bilang sibuk, tapi aku tidak tahu detail pekerjaanmu." Dia menatapku lama sebelum akhirnya berkata dengan nada rendah, "Ada hal-hal yang tidak perlu kamu tahu, Dinda. Kamu cukup tahu bahwa aku bekerja keras untuk kita." Aku mengangguk pelan, meskipun hatiku dipenuhi dengan lebih banyak pertanyaan. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur dengan pikiran yang penuh. Aku mencoba mengingat semua hal yang pernah dia ceritakan tentang pekerjaannya, keluarganya, masa lalunya, dan aku menyadari satu hal yang menakutkan. Aku tidak benar-benar mengenal pria yang kini tidur di sampingku. Hari-hari berlalu, dan Rian semakin mengekangku. Aku tidak lagi diperbolehkan bertemu teman-teman, komunikasi dengan keluargaku mulai terbatas, dan setiap gerak-gerikku selalu dipantau. Aku ingin mengabaikan ketakutanku. Aku ingin percaya bahwa ini hanyalah bagian dari pernikahan, bahwa dia hanya ingin melindungiku. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu bahwa aku telah membuat kesalahan besar. Aku telah menikahi seorang pria yang bahkan belum pernah kutemui sebelumnya. Hari-hari setelah pernikahan yang awalnya penuh dengan cinta dan perhatian mulai berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Rian tidak lagi setulus dan sehangat saat pertama kali kami bersama. Aku mulai merasakan ada dinding yang perlahan dibangun di antara kami. Dinding yang semakin hari semakin tinggi, membuatku merasa terkunci dalam hubungan yang tidak lagi terasa sama. Awalnya, perubahan itu terjadi secara halus. Jika dulu Rian selalu mengirim pesan manis di pagi hari, kini dia hanya memberi respon singkat atau bahkan tidak menjawab pesanku sama sekali. Jika dulu dia selalu ingin berbicara denganku di malam hari sebelum tidur, sekarang dia lebih sering diam, sibuk dengan pikirannya sendiri, atau malah memilih keluar rumah tanpa memberitahuku kemana. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini adalah hal yang normal dalam pernikahan. Mungkin dia hanya lelah dengan pekerjaannya, meskipun aku masih tidak benar-benar tahu apa pekerjaannya yang sebenarnya. Tapi semakin lama, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang berubah. Rian mulai sering marah karena hal-hal kecil.
Jika makan malam tidak sesuai seleranya, dia akan meletakkan piring dengan kasar di meja dan berkata dengan nada tajam, "Kenapa kamu nggak bisa memasak dengan benar?" Jika aku bertanya sesuatu yang sedikit lebih personal tentang hidupnya, dia akan menatapku tajam dan berkata, "Dinda, kamu nggak perlu tahu semua hal tentang aku." Malam itu, aku duduk di ruang tamu menunggu Rian pulang. Sudah hampir tengah malam, dan dia belum memberi kabar. Aku mencoba meneleponnya beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Hatiku gelisah. Aku ingin percaya bahwa dia hanya sibuk, bahwa dia tidak mungkin melakukan sesuatu di belakangku, tapi ada sesuatu dalam sikapnya akhir-akhir ini yang membuatku meragukan segalanya. Ketika akhirnya dia pulang, aku mencoba berbicara dengannya dengan lembut. "Mas, kamu dari mana? Aku khawatir." Dia menatapku dengan mata merah, entah karena lelah atau marah. Tanpa menjawab, dia berjalan melewatiku dan langsung menuju kamar. Aku mengikutinya. "Aku cuma mau tahu kamu baik-baik saja," kataku lagi, suaraku sedikit bergetar. Saat itulah dia berbalik. Wajahnya penuh dengan kemarahan yang tidak bisa kupahami. "Kamu ini kenapa sih, Dinda? Aku cuma keluar sebentar. Kenapa kamu harus terus menggangguku?" Aku terkejut. "Aku nggak bermaksud mengganggumu. Aku cuma khawatir." "Aku bukan anak kecil, Dinda. Aku nggak butuh diawasi seperti ini." Nada suaranya begitu keras hingga aku mundur selangkah tanpa sadar. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya sebagai seseorang yang berbeda. Bukan pria yang dulu membuatku jatuh cinta. Bukan pria yang dulu membanjiriku dengan pesan-pesan manis dan janji-janji cinta. Saat itulah aku mulai bertanya-tanya, apakah pria yang kunikahi benar-benar orang yang sama dengan pria yang dulu kukenal di dunia maya? Sejak malam itu, semuanya semakin buruk. Rian tidak hanya semakin sering marah, tetapi juga semakin mengontrol hidupku. Aku tidak lagi diizinkan pergi kemanapun tanpa seizinnya. Jika aku ingin menemui keluargaku, dia akan selalu menemukan alasan untuk melarangku. "Untuk apa sih sering-sering ke rumah orang tuamu? Kamu kan sudah menikah. Kamu harus lebih fokus sama suamimu." Jika aku menerima pesan dari teman-temanku, dia akan mengambil ponselku dan membaca semua percakapannya. "Kamu nggak perlu ngobrol sama mereka lagi. Kamu kan sudah punya aku." Awalnya, aku mencoba melawan. Aku mencoba mengatakan bahwa aku tetap butuh ruang untuk diriku sendiri, bahwa aku tetap ingin bertemu dengan orang-orang yang kusayangi. Tapi Rian tidak suka dibantah. Setiap kali aku mencoba melawan, dia akan marah besar. "Kamu ini istri macam apa? Aku sudah bekerja keras untukmu, tapi kamu malah nggak mau menurut." Kemarahan itu bukan hanya sekadar kata-kata. Aku bisa melihat kilatan mengerikan di matanya setiap kali aku menolak keinginannya. Aku mulai mengalah. Aku mulai kehilangan diriku sendiri. Malam itu, aku duduk di meja makan, menunggu Rian pulang seperti biasa. Tapi kali ini aku tidak hanya menunggu dengan rasa khawatir. Aku juga merasa takut. Ketika akhirnya dia pulang, dia tampak lebih marah dari biasanya. Langkahnya berat, wajahnya dingin. Aku bisa mencium bau alkohol dari napasnya. Aku berdiri perlahan, mencoba menenangkannya. "Mas, kamu baik-baik saja?" Tanyaku hati-hati. Dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia langsung berjalan ke arah meja makan, melihat makanan yang sudah kusiapkan, lalu mendengus. "Kamu masak apa ini?" tanyanya. Suaranya terdengar tajam. Aku menelan ludah. "Aku masak makanan kesukaanmu." "Aku nggak mau ini." Sebelum aku sempat berkata apa-apa lagi, dia mendorong piring itu ke lantai. Suara pecahan piring menggema di ruangan, membuat tubuhku menegang. "Kamu nggak pernah bisa melakukan sesuatu dengan benar, ya?" Aku gemetar. Aku ingin menangis, tapi aku takut itu hanya akan membuatnya semakin marah. Aku tidak tahu bagaimana itu terjadi. Aku tidak tahu kapan tangannya bergerak. Yang aku tahu, dalam 1 detik, wajahku terasa panas, terbakar oleh tamparannya yang keras. Aku tersentak ke belakang, merasakan pipiku berdenyut kesakitan. Aku menatapnya dengan mata melebar, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dia menatapku, napasnya berat. Tapi bukannya meminta maaf, dia malah berkata dengan dingin, "Lain kali, jangan membuatku marah." Aku berdiri di sana,
Tubuhku gemetar, hatiku hancur. Pria yang kucintai, pria yang kujanjikan hidupku padanya, baru saja memukulku. Dan aku tahu, ini bukanlah yang terakhir kalinya. Aku merasa seperti hidup dalam mimpi buruk yang tak berkesudahan. Setelah tamparan pertama itu, semuanya berubah. Aku tidak lagi hanya merasa takut, aku merasa terperangkap. Rian semakin sering meledak-ledak tanpa alasan, dan aku semakin kehilangan diriku sendiri. Aku tidak bisa lagi mengenali wanita yang kulihat di cermin setiap pagi. Mata yang dulu penuh semangat kini tampak kosong, kulit wajahku pucat, dan tubuhku terasa lelah setiap saat. Namun, di balik ketakutan yang semakin menyesakkan dada, ada sesuatu yang mengusikku. Aku mulai menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak pernah benar-benar ku ketahui tentang suamiku sendiri. Dia selalu berbicara tentang betapa sibuknya dia dengan pekerjaannya, tetapi aku tidak pernah tahu di mana kantornya. Dia sering keluar malam dengan alasan urusan pekerjaan, tetapi ketika aku bertanya lebih jauh, dia selalu menghindar. Suatu malam, setelah Rian tertidur karena kelelahan akibat amarahnya sendiri, aku memberanikan diri untuk mencari tahu. Aku berjalan perlahan ke arah meja kerjanya di sudut ruangan. Jari-jariku gemetar saat aku membuka laci-lacinya. Aku tahu jika dia menemukanku melakukan ini, aku akan berada dalam masalah besar. Di antara tumpukan kertas yang tampak berantakan, aku menemukan sesuatu yang langsung membuat napasku tertahan. Sebuah kartu identitas dengan nama yang berbeda. Foto di kartu itu jelas milik Rian, tetapi nama yang tertulis di sana bukanlah Rian Wijaya. Hatiku berdegup kencang. Apa maksudnya ini? Apakah dia menggunakan identitas palsu? Tanganku semakin gemetar saat aku menggali lebih dalam. Aku menemukan beberapa dokumen lain. Beberapa tampak seperti catatan keuangan yang mencurigakan. Beberapa lainnya adalah surat-surat perjanjian dengan nama-nama yang tidak kukenal. Lalu, ada beberapa foto yang hampir membuatku menjatuhkan semuanya ke lantai. Foto-foto itu menunjukkan Rian bersama sekelompok pria yang wajahnya tidak asing bagiku. Aku pernah melihat mereka di berita kriminal yang pernah kutonton di televisi. Mereka adalah orang-orang yang dikenal sebagai bagian dari jaringan bisnis ilegal. Aku merasa mual. Selama ini, aku tinggal serumah dengan seseorang yang telah membohongiku sejak awal. Semua tentang dirinya, pekerjaannya, masa lalunya, bahkan mungkin namanya, adalah kebohongan. Aku merasa seakan-akan langit runtuh di atas kepalaku. Pria yang selama ini kukira mencintaiku, pria yang dulu meyakinkanku bahwa dia adalah pasangan hidup yang sempurna, ternyata adalah seseorang yang tidak pernah benar-benar aku kenal. Aku terduduk di lantai, mencoba mengatur napas yang semakin pendek. Otakku berputar mencari alasan, mencari pembenaran. Mungkin ada penjelasan untuk semua ini? Mungkin aku hanya salah paham? Tapi, semakin aku mencoba mencari alasan, semakin jelas kenyataan di depanku. Aku telah menikah dengan seorang pembohong. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Tapi apa yang bisa kulakukan? Rian memiliki kendali penuh atas hidupku. Dia tahu setiap gerak-gerikku. Dia bahkan telah membatasi komunikasiku dengan dunia luar. Jika dia tahu aku menemukan ini semua, apa yang akan dia lakukan? Pikiranku langsung melayang ke kejadian beberapa malam lalu. Tamparan pertamanya, tatapan dinginnya yang penuh kemarahan. Jika aku membuat kesalahan, jika aku mencoba melawannya, apakah dia akan melakukan sesuatu yang lebih buruk? Aku tahu aku tidak bisa bertindak gegabah. Aku harus menyusun rencana. Aku kembali menata dokumen-dokumen itu seperti semula, memastikan tidak ada jejak yang tertinggal bahwa aku telah mengutak-atiknya. Lalu, dengan tangan gemetar, aku berjalan kembali ke tempat tidur. Aku berbaring di samping Rian yang masih tertidur lelap, tetapi aku tidak bisa memejamkan mata sama sekali. Aku menatap langit-langit kamar, merasakan ketakutan yang menggigil di dalam dadaku. Aku harus menemukan cara untuk keluar dari neraka ini. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Tapi bagaimana? Setelah menemukan dokumen-dokumen yang mengungkap kebohongan Rian, aku tidak bisa lagi melihatnya dengan cara yang sama. Setiap kali dia berbicara, setiap kali dia menyentuhku, aku merasa jijik dan takut. Aku ingin melarikan diri, tapi aku tahu aku harus berhati-hati. Rian bukan pria biasa.
Dia adalah seseorang yang penuh rahasia, seseorang yang hidup dalam kebohongan, dan mungkin jauh lebih berbahaya dari yang pernah kubayangkan. Namun, sekeras apapun aku mencoba menyembunyikan ketakutanku, Rian merasakannya. Dia bukan orang bodoh. Dia tahu ada sesuatu yang berubah dariku. Aku tidak lagi menatapnya dengan cara yang sama. Aku tidak lagi menyambutnya dengan senyum. Dan aku tidak lagi berusaha membangun percakapan yang hangat. "Kenapa kamu berubah?" tanyanya suatu malam. Suaranya tajam. Aku terdiam. Aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. "Aku hanya lelah," jawabku pelan. "Lelah." Dia menyipitkan mata, menatapku dengan kecurigaan. "Atau kamu menyembunyikan sesuatu dariku?" Hatiku berdegup kencang. Aku tahu ini berbahaya. Jika aku menjawab dengan cara yang salah, dia bisa saja kehilangan kendali. "Aku tidak menyembunyikan apa-apa," kataku mencoba menenangkan. "Aku hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan semua ini." Dia tidak langsung menjawab. Dia hanya menatapku lama, seakan mencoba membaca pikiranku. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, dia berjalan pergi. Tapi sejak malam itu, semuanya semakin buruk. Awalnya, Rian hanya lebih sering marah. Dia mulai membentakku untuk hal-hal kecil, makanan yang menurutnya tidak enak, rumah yang tidak cukup bersih, atau bahkan hal-hal sepele seperti aku yang terlalu lama di kamar mandi. Namun, amarahnya semakin lama semakin meningkat. Suatu malam, aku duduk di meja makan menunggunya pulang. Aku tahu dia tidak akan senang kalau aku makan lebih dulu tanpa dirinya. Namun, ketika dia akhirnya tiba, dia tampak marah. Tanpa peringatan, dia melempar piring ke lantai. Suara pecahan keramik memenuhi ruangan, membuat tubuhku menegang ketakutan. "Kenapa kamu nggak angkat teleponku?" teriaknya. Aku menelan ludah. Aku bahkan tidak mendengar teleponnya berbunyi. Aku mencoba mencari ponselku, tetapi sebelum aku sempat menemukannya, dia sudah menarik lenganku dengan kasar. Aku tanya, "Kenapa kamu nggak angkat teleponku?" Aku nggak dengar, Mas. Aku nggak sengaja." Tamparan itu datang lebih cepat dari yang bisa kuantisipasi. Kepalaku terhuyung ke samping. Rasa panas langsung menyebar di pipiku. Aku terdiam, terlalu syok untuk menangis. Tapi dia tidak berhenti di situ. Malam itu, untuk pertama kalinya, dia benar-benar melepas semua topengnya. Dia mendorongku ke lantai, menendang meja hingga kursi-kursi berjatuhan. Aku meringkuk di sudut ruangan, tubuhku gemetar ketakutan. "Jangan pernah mengabaikanku lagi, Dinda. Aku suamimu. Aku yang berkuasa di sini." Suara itu dingin, penuh amarah. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya bisa mengangguk, berharap dia berhenti. Malam itu, aku belajar sesuatu yang mengerikan. Rian bukan hanya pembohong, tapi juga seorang monster. Setelah malam itu, hidupku bukan lagi milikku sendiri. Rian semakin sering mengamuk. Dia tidak membutuhkan alasan besar untuk marah. Kesalahan sekecil apapun bisa membuatnya naik darah. Jika aku tidak membalas pesannya dalam waktu beberapa menit, dia akan meneriakiku. Jika aku keluar rumah tanpa seizinnya, dia akan mengancamku. Aku bukan lagi seorang istri. Aku hanya menjadi seseorang yang harus tunduk padanya. Seseorang yang harus selalu siap menerima kemarahannya. Dan setiap kali aku berpikir bahwa semuanya tidak bisa menjadi lebih buruk, dia membuktikan bahwa aku salah. Suatu malam, aku mendengar suara keras dari pintu depan. Rian pulang dalam keadaan mabuk. Aku bisa mencium bau alkohol dari napasnya saat dia berjalan ke arahku dengan langkah gontai. Aku tahu dia sedang tidak dalam kondisi baik. Aku tahu ini bisa menjadi malam yang buruk. "Kenapa kamu diam aja?" tanyanya dengan suara kasar. Aku mencoba tersenyum, mencoba membuatnya tenang. "Aku cuma capek, Mas." "Capek?" Dia tertawa sinis. "Capek dari apa? Kamu nggak kerja, kamu nggak ngapa-ngapain selain duduk di rumah ini." Aku ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa setiap hari aku berjalan di atas bara api, mencoba bertahan hidup dalam ketakutan. Tapi aku tahu, kata-kata tidak akan ada gunanya. Dia menarik rambutku, membuatku menahan napas karena sakit yang tiba-tiba menyerang. "Kamu milikku, Dinda. Kamu nggak bisa lari kemanapun."
Aku tahu malam itu bisa menjadi akhir bagiku. Aku tahu jika aku tidak segera melakukan sesuatu, aku mungkin tidak akan pernah bisa keluar dari neraka ini hidup-hidup. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa putus asa. Aku kehilangan kendali atas hidupku sepenuhnya. Setelah malam itu, setelah tamparan dan pukulan yang semakin sering mendarat di tubuhku, Rian memastikan bahwa aku tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Dia bukan hanya menghancurkan tubuhku, tetapi juga pikiranku, membuatku percaya bahwa aku tidak punya pilihan selain tetap bersamanya. Ponselku adalah hal pertama yang dia ambil. "Kamu nggak butuh ini lagi," katanya sambil menyita perangkat yang selama ini menjadi satu-satunya penghubungku dengan dunia luar. Aku ingin memprotes, tapi aku tahu itu hanya akan membuatnya marah. Aku tahu bahwa setiap kata yang keluar dari mulutku bisa menjadi alasan baginya untuk kembali menyakitiku. Tak hanya itu, dia mulai mengontrol setiap langkahku. Aku tidak bisa lagi keluar rumah tanpa seizinnya. Jika aku butuh sesuatu, dia yang akan membelikannya. Jika aku ingin menghubungi keluarga atau teman, aku harus melakukannya di hadapannya. Dan tentu saja, dengan kata-kata yang telah dia setujui. Aku tidak boleh mengeluh, tidak boleh menunjukkan kesedihan. Aku merasa seperti burung dalam sangkar yang terbuat dari baja. Bahkan jika aku mencoba mengepakkan sayapku, aku tahu tidak ada jalan keluar. Sebagai langkah lebih jauh untuk memastikan aku tidak bisa melarikan diri, Rian memasang kamera pengawas di rumah. Aku melihatnya memasang perangkat itu dengan tangannya sendiri, satu di ruang tamu, satu di dapur, dan satu di kamar tidur kami. Setiap sudut rumah diawasi. "Sekarang, aku bisa memastikan kamu nggak main-main di belakangku," katanya dengan nada mengancam. Aku bergidik ngeri. Bahkan di rumahku sendiri, aku tidak lagi memiliki privasi. Aku merasa seperti tahanan yang setiap gerakannya dicatat dan diawasi, seolah-olah aku adalah penjahat yang harus selalu dalam kendali. Aku tidak bisa menelepon siapapun tanpa sepengetahuannya, tidak bisa menulis catatan tanpa rasa takut, dan bahkan tidak bisa menangis tanpa merasa dia akan mengetahuinya. Rian tidak hanya mengisolasi tubuhku, tapi juga pikiranku. Aku mulai merasa bahwa mungkin dia benar. Mungkin aku memang tidak punya tempat lain untuk pergi. Aku mencoba mencari cara untuk menghindari kemarahannya, mencoba menjalani hari-hari dengan hati-hati, tapi itu tidak pernah cukup. Setiap gerak-geriku salah di matanya. Jika aku tidak menjawabnya dengan nada yang dia inginkan, dia akan marah. Jika aku terlihat terlalu lelah atau tidak bersemangat, dia akan menuduhku menyembunyikan sesuatu. "Kamu nggak boleh punya rahasia dariku, Dinda," katanya suatu hari sambil mencengkeram daguku dengan keras. "Aku harus tahu setiap hal yang kamu lakukan." Aku mengangguk, pura-pura setuju, meskipun di dalam hati aku berteriak minta tolong. Ketakutan menjadi sahabatku yang paling setia. Setiap pagi aku terbangun dengan jantung berdebar, bertanya-tanya apakah hari ini akan menjadi hari yang baik atau hari yang penuh dengan kekerasan. Aku mulai mengalami mimpi buruk, terbangun di tengah malam dengan napas tersengal dan keringat dingin membasahi tubuhku. Tapi aku tidak bisa menangis. Aku tidak bisa membiarkan Rian melihat kelemahanku, karena aku tahu dia akan menggunakannya untuk semakin mengendalikan aku. Hari-hari berlalu dalam keheningan yang mencekik. Aku mulai lupa bagaimana rasanya tertawa. Bagaimana rasanya berbicara dengan seseorang tanpa rasa takut. Aku bahkan mulai lupa siapa diriku sebelum ini. Aku pernah menjadi wanita yang ceria, mandiri, dan penuh impian. Aku pernah percaya bahwa aku bisa mencintai seseorang dan dicintai kembali dengan tulus. Tapi sekarang, aku hanya bayangan dari diriku sendiri. Aku tidak lebih dari seorang istri yang terjebak dalam hubungan yang mengerikan. Seorang wanita yang hanya hidup untuk menyenangkan suaminya dan menghindari pukulannya. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku akan mati di sini? Apakah tidak ada jalan keluar? Apakah aku akan menghabiskan sisa hidupku sebagai boneka yang hanya bisa menuruti perintah Rian? Aku tidak tahu. Aku tidak punya jawaban. Tapi jauh di lubuk hatiku, di tengah kegelapan yang menelanku, ada satu suara kecil yang berbisik, "Kamu harus menemukan jalan keluar. Kamu tidak bisa hidup seperti ini selamanya." Aku tidak tahu bagaimana, dan aku tidak tahu kapan, tapi aku tahu aku harus mencoba. Sebelum terlambat. Aku mulai kehilangan hitungan hari. Waktu terasa seperti aliran air yang terus bergerak,
Tetapi aku tetap terperangkap di tempat yang sama. Pagi datang dengan ketakutan, malam tiba dengan kecemasan, dan di antaranya, hanya ada keheningan yang mencekik. Aku tak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Namun, pada suatu siang yang seolah tak ada bedanya dengan hari-hari sebelumnya, sebuah pemandangan kecil mengubah segalanya. Dari jendela kamar, aku melihat seorang anak kecil bermain di halaman rumah sebelah. Bocah itu berlarian, tertawa dengan polosnya, mengejar seekor kupu-kupu yang terbang rendah. Aku tak tahu siapa dia, mungkin anak dari tetangga baru yang belum sempat kukenal. Tapi melihatnya begitu bebas, begitu lepas, membuat sesuatu dalam diriku bangkit, sebuah perasaan yang hampir kulupakan, harapan. Aku menempelkan dahiku pada kaca jendela, menatap bocah itu dengan mata yang mendadak panas. Aku ingin seperti dia. Aku ingin berlari tanpa rasa takut, ingin tertawa tanpa bayang-bayang ancaman. Aku ingin bebas. Tapi bagaimana caranya? Pemandangan itu mengguncangku. Selama ini, aku sudah terlalu lama terjebak dalam ketakutan, hingga aku lupa bahwa ada kehidupan di luar sana. Bahwa ada dunia yang lebih besar daripada sangkar emas yang Rian ciptakan untukku. Aku tak bisa terus seperti ini. Aku harus menemukan cara untuk keluar, sebelum tubuhku, atau pikiranku, hancur sepenuhnya. Namun, berpikir untuk kabur saja sudah cukup membuatku gemetar. Bagaimana jika Rian tahu? Bagaimana jika aku gagal? Aku tahu dia tidak akan sekadar marah. Dia akan menghancurkanku. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Mata yang dulu penuh dengan cahaya kini terlihat redup dan tak bernyawa. Pipi yang dulu merona kini tirus dan pucat. Aku bahkan hampir tidak mengenali diriku sendiri. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan diriku layu seperti ini. Aku mulai berpikir. Aku harus menyusun rencana, harus mencari celah. Aku tahu Rian selalu memeriksa ponselku dan mengawasi semua gerak-gerikku, jadi aku tak bisa menghubungi siapapun dengan cara biasa. Aku juga tak bisa meninggalkan rumah tanpa alasan yang kuat. Tapi di suatu tempat dalam rumah ini, pasti ada sesuatu yang bisa kugunakan. Ponsel lama? Laptop tersembunyi? Mungkin ada nomor darurat yang bisa kuhubungi? Aku harus mencari. Aku harus mencoba. Malam itu, aku menunggu hingga Rian tertidur. Biasanya, setelah menghabiskan malam dengan minum, dia akan terlelap dengan begitu lelapnya hingga tak menyadari apapun. Aku berjalan perlahan, memastikan setiap langkah tidak menimbulkan suara. Tanganku gemetar saat aku membuka laci-laci di kamar, mencari sesuatu, apapun, yang bisa membantuku menghubungi dunia luar. Laci pertama kosong. Laci kedua hanya berisi dokumen-dokumen miliknya. Aku hampir putus asa ketika membuka laci ketiga dan menemukan sesuatu yang membuat jantungku berdebar kencang. Ponsel lama Rian. Aku tidak tahu apakah ponsel itu masih bisa digunakan, tapi ini satu-satunya harapan yang kumiliki. Dengan tangan gemetar, aku menggenggam benda itu dan menatap ke arah Rian. Dia masih tertidur, dadanya naik turun dengan tenang. Aku menahan napas, lalu berjalan kembali ke sudut kamar, berusaha menghidupkan ponsel itu. Layar menyala. Aku menahan isakanku. Ini bisa menjadi jalanku keluar. Tapi aku belum bisa berbuat banyak malam ini. Aku harus menunggu momen yang tepat. Aku mematikan layar dan menyembunyikan ponsel itu di bawah kasur. Jika Rian tahu aku menemukannya, aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Aku menutup mata, menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku memiliki harapan kecil. Itu mungkin hanya secercah cahaya di tengah kegelapan, tetapi itu cukup. Aku akan menemukan jalan keluar. Aku pasti bisa. Malam itu, aku hampir tidak bisa tidur. Ponsel lama Rian yang kini tersembunyi di bawah kasurku terasa seperti bom waktu. Sesuatu yang bisa menyelamatkanku atau menghancurkanku sepenuhnya jika ditemukan. Aku terus berpikir, merencanakan langkah berikutnya dengan hati-hati. Aku tidak bisa menyalakannya terlalu lama. Tidak bisa meninggalkan jejak digital yang bisa membuat Rian curiga. Aku harus menunggu saat yang tepat, mencari waktu ketika dia benar-benar pergi atau setidaknya lengah. Tapi masalahnya, dia hampir tidak pernah meninggalkanku sendirian. Jika dia keluar rumah, biasanya hanya sebentar,
dan selalu memastikan aku tidak punya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang mencurigakan. Pagi harinya, aku berusaha bertingkah seperti biasa. Saat Rian bangun, aku sudah berada di dapur, menyiapkan sarapan seperti istri yang patuh. Aku menuangkan kopi ke cangkirnya dengan tangan yang hampir tak bergetar, usaha keras untuk menyembunyikan kegelisahan yang berputar dalam dadaku. Rian mengamati wajahku. "Kenapa kamu diam aja?" tanyanya sambil menyeruput kopi. Aku menahan napas, lalu tersenyum kecil. "Cuma ngantuk," jawabku singkat. Dia menatapku sejenak, seolah menilai apakah aku jujur atau tidak. Aku tahu, dia sangat peka terhadap perubahan sekecil apapun dalam sikapku. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, dia mengangguk dan melanjutkan sarapannya. Aku menghela napas pelan. Aku harus berhati-hati. Beberapa hari berlalu tanpa kesempatan yang cukup aman untuk menggunakan ponsel itu. Aku menyembunyikannya dengan sangat hati-hati, hanya sesekali meraba keberadaannya di bawah kasur untuk memastikan masih ada di sana. Setiap detik yang aku habiskan di rumah ini semakin terasa seperti hukuman. Namun, akhirnya kesempatan itu datang. Suatu sore, Rian menerima telepon dan tampak gelisah setelahnya. Aku mendengar percakapan singkatnya di ruang tamu. "Iya, aku datang sekarang. Tunggu di tempat biasa." Aku berpura-pura sibuk di dapur saat dia masuk ke kamar untuk mengambil sesuatu. Setelah beberapa menit, dia keluar lagi dengan langkah tergesa-gesa. "Aku ada urusan. Jangan kemana-mana," katanya tajam sebelum menutup pintu dan menguncinya dari luar. Jantungku berdegup kencang. Aku sendirian. Aku berlari ke kamar, menarik ponsel dari bawah kasur, dan menyalakannya. Aku menggigit bibir, menahan napas saat logo ponsel muncul di layar. Butuh beberapa detik sebelum akhirnya menyala sepenuhnya. Tangan gemetar. Aku membuka daftar kontak. Aku berharap menemukan sesuatu yang bisa kugunakan, nomor siapapun yang bisa membantuku. Tapi ternyata Rian sudah menghapus hampir semua kontaknya. Aku hanya menemukan beberapa nomor tanpa nama, sebagian besar dari orang-orang yang mungkin berhubungan dengan bisnisnya. Aku butuh waktu untuk berpikir, tapi aku tidak punya banyak waktu. Aku akhirnya mengetik nomor saudara perempuanku, Nadia, dengan tangan yang masih gemetar. Setelah ragu sejenak, aku menekan tombol panggil. Dering pertama, kedua, ketiga. Aku hampir menyerah ketika suara Nadia terdengar di ujung sana. "Halo." Air mataku langsung menggenang. "Nadia, ini aku," bisikku, takut kalau Rian bisa saja kembali kapan saja. Nadia terdiam sejenak, lalu suaranya terdengar panik. "Dinda? Ya Tuhan. Kamu di mana? Kenapa kamu nggak pernah jawab teleponku? Kenapa kamu menghilang?" Aku menahan isakanku. Aku nggak bisa bicara lama. "Aku dikurung, Nat. Aku butuh bantuan." Nadia terdengar terkejut, tapi dia segera berusaha menenangkan suaranya. "Dinda, aku akan bantu kamu. Tapi aku butuh tahu di mana kamu sekarang." Aku menarik napas dalam-dalam. Masih di rumah Rian. Tapi dia selalu mengawasiku. Aku nggak bisa keluar sendiri. Nadia terdengar berpikir cepat. "Oke, aku akan mencari bantuan. Aku akan ke sana. Dinda, bertahanlah." Aku ingin mengatakan lebih banyak, ingin menangis dan mengatakan betapa takutnya aku, betapa aku ingin keluar dari sini. Tapi suara mesin mobil mendekat di luar membuat jantungku melompat ke tenggorokan. Aku langsung memutus panggilan, mematikan ponsel, dan menyelipkannya kembali ke tempat persembunyiannya ketika mendengar Rian masuk ke rumah. Dengan cepat, aku berlari ke kamar mandi, menyalakan keran agar terlihat seperti aku sedang mencuci muka. Pintu depan terbuka. Aku bisa mendengar langkah kaki beratnya mendekat. Aku memejamkan mata, berusaha menenangkan detak jantungku yang kacau. Pintu kamar mandi diketuk keras. "Dinda, kamu di dalam?" Aku menelan ludah, lalu berusaha bersuara setenang mungkin. "Iya, sebentar." Dia tidak menjawab, tapi aku bisa mendengar napasnya di balik pintu. Aku menunggu beberapa detik sebelum akhirnya mematikan keran dan keluar dengan wajah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Rian menatapku tajam. Aku menahan napas,
Takut dia bisa mencium ketegangan yang masih tersisa di wajahku. Tapi setelah beberapa detik, dia menghela napas dan berjalan ke ruang tamu tanpa mengatakan apa-apa. Aku baru berani bernapas lega setelah itu. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku harus bertahan, tapi satu hal yang pasti, bantuan sedang dalam perjalanan. Aku tidak sendiri lagi. Aku merasa waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Sejak aku berhasil menghubungi Nadia, aku tidak bisa berhenti memikirkan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Apa yang akan Rian lakukan jika dia tahu aku telah menghubungi keluargaku? Bagaimana jika dia menyadari ponsel lamanya hilang? Bagaimana jika Nadia tidak datang tepat waktu? Kekhawatiran itu terus berputar dalam kepalaku seperti badai yang tak kunjung reda. Setiap suara di luar rumah membuatku terlonjak. Aku duduk di sudut kamar, jari-jariku mencengkeram kain bantal dengan erat. Aku menunggu, berharap, berdoa. Nadia bilang dia akan datang. Tapi bagaimana jika Rian tetap lebih cepat? Sore itu, Rian tampak gelisah. Dia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, sesekali menatap ponselnya dengan ekspresi tegang. Aku menahan napas setiap kali dia melewati pintu kamar, takut dia tiba-tiba masuk dan memeriksa tempat tidur, menemukan ponsel yang kusembunyikan. Aku tahu dia sedang memikirkan sesuatu, mungkin urusan bisnis gelapnya, atau mungkin dia mulai mencurigai sesuatu. Lalu, suara dering ponselnya mengisi keheningan ruangan. Aku menegakkan tubuhku, mendengarkan. Rian mengangkat panggilan itu dan mulai berbicara dengan nada rendah, nyaris berbisik. Aku tidak bisa menangkap seluruh isi percakapannya, tapi aku mendengar kata-kata yang membuat tubuhku menegang. Masalah polisi, gak bisa sekarang. Polisi? Apakah itu berarti Nadia sudah mengambil tindakan? Aku menelan ludah, mencoba mengatur napas yang mulai tak beraturan. Jika polisi benar-benar datang, itu berarti ini adalah satu-satunya kesempatan bagiku untuk keluar. Aku tidak boleh menyia-nyiakannya. Beberapa menit berlalu dalam ketegangan yang menyiksa. Rian masih mondar-mandir, matanya menyipit curiga. Aku menunduk, berpura-pura sibuk melipat pakaian di atas tempat tidur. Tapi kemudian, aku mendengar sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti. Jauh di luar sana, samar-samar, ada suara sirene polisi. Aku mengangkat kepala dengan cepat, hampir tidak percaya. Nadia benar-benar datang. Dia benar-benar melapor ke polisi. Aku bergegas ke jendela, berusaha untuk tidak membuat suara. Dari celah gorden, aku bisa melihat dua mobil polisi melaju mendekat di ujung jalan. Hatiku berdebar kencang, campuran antara harapan dan ketakutan. Tapi Rian juga melihatnya. Dia berbalik ke arahku dengan tatapan marah. Aku tahu dia menyadari apa yang sedang terjadi. Wajahnya memerah, matanya melebar, dan dalam sekejap, dia melompat ke arahku, mencengkeram lenganku dengan kasar. Apa yang sudah kamu lakukan, Dinda? Suaranya bergetar menahan amarah. Aku berusaha menarik lenganku, tapi cengkeramannya begitu kuat hingga aku hampir kesakitan. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa, hanya menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Di luar, suara sirene semakin keras. Beberapa detik kemudian, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa dan teriakan dari depan rumah. Buka pintu. Polisi. Jantungku melompat ke tenggorokan. Ini dia. Ini saatnya. Tapi Rian tidak menyerah begitu saja. Dengan gerakan cepat, dia menarikku ke sudut kamar dan meraih sesuatu dari balik lemari. Sesuatu yang membuat darahku membeku. Sebuah pisau. Kamu pikir bisa lari dari aku? Hah? Suaranya rendah dan penuh ancaman. Aku tidak bisa bernapas. Ketakutan mengunci tubuhku di tempat. Aku tahu betapa berbahayanya Rian. Aku tahu dia tidak akan ragu untuk menyakitiku jika dia merasa terpojok. Di luar, suara bentakan polisi semakin dekat. Aku bisa mendengar Nadia berteriak panik. Dinda ada di dalam. Cepat buka pintunya. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa diam saja. Aku menatap mata Rian yang dipenuhi amarah. Dia semakin mendekatkan pisau ke tubuhku. Aku tahu, jika aku tetap diam, sesuatu yang buruk akan terjadi. Aku harus bertindak. Aku menahan napas, lalu dalam sekejap, aku menjatuhkan diri ke lantai dan menendang kakinya sekuat tenaga.
Rian terhuyung. Cukup lama bagiku untuk melompat berdiri dan berlari ke pintu kamar. Aku meraih gagangnya, berusaha membukanya, tapi terkunci. Di luar, terdengar suara dentuman keras. Polisi mulai mendobrak pintu utama. Aku mendengar teriakan Nadia lagi. "Dinda, pegangannya. Kami akan masuk." Rian menggeram marah dan berusaha menarikku kembali, tapi aku menendang ke arahnya dengan panik. Aku tidak peduli bagaimana atau seberapa keras. Aku hanya ingin bertahan hidup. Lalu, suara kayu yang pecah memenuhi udara. Pintu depan jebol. Polisi masuk. "Lepaskan dia." Suara seorang petugas terdengar lantang. Rian terkejut. Aku melihat bagaimana dia menoleh ke arah pintu, matanya dipenuhi kepanikan. Tapi sebelum dia bisa berbuat apa-apa, beberapa polisi menerjang masuk ke kamar dan langsung membekuknya. Pisau di tangannya terlempar ke lantai, berbunyi nyaring saat menyentuh ubin. Aku terduduk di lantai, tubuhku gemetar hebat. Nadia berlari masuk dan langsung memelukku erat. Aku bisa merasakan tubuhnya juga gemetar, tapi pelukannya begitu hangat, begitu nyata. "Kamu aman sekarang, Dinda, kamu aman," bisiknya dengan suara parau. Air mataku jatuh. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang terasa seperti selamanya, aku merasa bebas. Polisi menyeret Rian keluar rumah. Aku melihat wajahnya untuk terakhir kalinya, penuh kemarahan, penuh ancaman. Tapi kali ini, aku tidak takut. Aku tahu dia tidak bisa menyakitiku lagi. Aku dibawa keluar rumah, ke udara segar yang hampir terasa asing. Langit sore berwarna oranye keemasan, angin bertiup lembut, dan untuk pertama kalinya dalam sekian lama, aku bisa bernapas lega. Aku memegang tangan Nadia erat-erat, seolah takut ini semua hanya mimpi. Tapi ini nyata. Aku pikir setelah Rian ditangkap, semua rasa sakit dan ketakutan akan lenyap begitu saja. Aku berharap bisa bangun keesokan harinya dengan hati yang ringan, seolah semua ini hanya mimpi buruk yang akhirnya berakhir. Tapi kenyataannya tidak semudah itu. Luka-luka yang ditinggalkan Rian bukan hanya yang tampak di kulitku, lebam di lenganku, goresan di pipiku, tapi juga yang jauh lebih dalam, yang menempel di jiwaku seperti bayangan yang tak mau pergi. Aku tinggal bersama Nadia setelah kejadian itu. Dia tidak membiarkanku sendirian, tidak sedetik pun. Malam pertama setelah aku bebas, aku tidur di kamar tamu rumahnya, tapi aku hampir tidak bisa tidur. Setiap kali aku menutup mata, aku masih bisa mendengar suara Rian berteriak, bisa merasakan genggaman tangannya yang kasar, bisa melihat sorot matanya yang penuh kemarahan. Aku terbangun berulang kali dengan napas memburu, keringat dingin membasahi tubuhku. Saat aku membuka mata dan melihat sekeliling, aku butuh beberapa detik untuk menyadari bahwa aku sudah tidak berada di rumah itu lagi. Aku sudah aman. Rian sudah ditangkap. Tapi rasanya, pikiranku masih terperangkap di sana. Nadia selalu ada untukku. Setiap kali aku terbangun dengan tubuh gemetar, dia masuk ke kamar dan duduk di samping tempat tidurku, menggenggam tanganku dengan lembut. "Kamu aman sekarang, Dinda," katanya berulang kali, seperti mantra yang ia harap bisa menenangkanku. "Dia nggak bisa menyakitimu lagi." Aku mengangguk, tapi jauh di dalam hati, aku tidak yakin. Hari-hari setelah penyelamatanku terasa seperti medan perang dalam pikiranku sendiri. Aku mencoba kembali menjalani hidup normal, makan teratur, berbicara dengan Nadia, keluar rumah untuk merasakan sinar matahari, tapi semuanya terasa asing. Aku tidak bisa keluar rumah tanpa merasa seperti ada yang mengikutiku. Setiap kali seseorang berjalan terlalu dekat denganku, tubuhku menegang. Jika ada suara keras tiba-tiba, seperti suara pintu tertutup atau motor yang meraung, aku langsung melompat, jantungku berpacu seolah aku masih dalam bahaya. Nadia menyarankan aku untuk bertemu dengan seorang terapis. Awalnya aku menolak. Aku merasa lemah jika harus meminta bantuan. Tapi setelah beberapa minggu penuh dengan malam-malam tanpa tidur dan serangan panik yang datang tiba-tiba, aku menyadari bahwa aku tidak bisa melawan ini sendirian. Aku akhirnya pergi menemui seorang terapis bernama Bu Sinta. Wanita itu memiliki senyum lembut dan suara yang menenangkan, tapi tetap saja, duduk di hadapannya membuatku merasa telanjang, seolah semua luka batinku terbuka lebar untuk dinilai. "Tidak apa-apa kalau kamu belum siap bicara, Dinda," katanya saat aku hanya diam di sesi pertama. "Pemulihan itu butuh waktu.
Kamu tidak perlu terburu-buru. Aku ingin mempercayai kata-katanya, tapi aku juga merasa lelah. Aku ingin ini semua berakhir. Ingin perasaan takut ini menghilang begitu saja. Tapi aku tahu, tidak ada jalan pintas untuk menyembuhkan trauma. Beberapa bulan berlalu, dan perlahan-lahan, aku mulai merasa lebih baik. Aku masih sering terbangun di malam hari, masih merasa waspada saat berada di luar rumah, tapi setidaknya aku mulai bisa menjalani hari-hariku dengan sedikit lebih normal. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu pagi, saat aku sedang duduk di meja makan bersama Nadia, ponselnya berdering. Dia melihat layarnya dan wajahnya langsung pucat. "Apa?" tanyaku, merasa tidak enak. Nadia menggigit bibirnya, lalu meletakkan ponsel itu di atas meja dengan pelan, seolah takut aku akan meledak. "Dinda, Rian keluar dari penjara lebih cepat dari yang kita duga." Dunia seolah berhenti berputar. Aku merasakan tubuhku menegang, tangan-tanganku mulai gemetar. "Apa maksudmu dia keluar?" Suaraku hampir tidak terdengar. Dia dapat keringanan hukuman karena alasan yang gak jelas. Aku baru saja mendapat kabar dari kenalanku di kepolisian. Aku merasa udara di sekelilingku menipis. Aku berusaha mengatur napas, tapi dadaku terasa sesak. Seolah-olah, semua kerja keras untuk pulih selama ini sia-sia. Rian ada di luar sana, bebas. Dan aku tahu dia belum selesai denganku. Hari-hari setelah kabar itu terasa seperti mimpi buruk yang kembali menghantuiku. Aku tidak bisa keluar rumah tanpa merasa dia ada di suatu tempat, mengawasiku dari bayang-bayang. Setiap kali ponsel Nadia berdering, aku merasa jantungku hampir melompat ke tenggorokan, takut jika itu adalah pesan dari Rian. Aku tidak salah. Suatu malam, Nadia menunjukkan ponselnya padaku. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Aku akan menemuimu lagi, Dinda. Kamu pikir bisa lari?" Tanganku langsung dingin. Aku tidak perlu bertanya siapa yang mengirim pesan itu. Aku tahu itu dari Rian. Nadia langsung menelepon polisi, melaporkan ancaman itu. Mereka berjanji akan meningkatkan pengawasan terhadap Rian, tapi aku tahu itu tidak cukup. Jika dia ingin mencariku, dia akan menemukan caranya. Aku tidak bisa hidup seperti ini selamanya, terjebak dalam ketakutan, menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus melawan. Aku menatap Nadia, kali ini dengan tekad yang baru. Aku nggak akan membiarkan dia menghancurkan hidupku lagi, bisikku. Nadia menggenggam tanganku erat. "Kita akan hadapi ini bersama, Dinda. Kamu nggak sendiri." Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku merasa sedikit lebih kuat. Rian mungkin masih di luar sana, masih mencoba menakutiku. Tapi aku sudah lelah menjadi korban. Aku harus menemukan cara untuk benar-benar bebas. Dan kali ini, aku tidak akan lari. Aku akan melawan. Menyebut kehidupanku kembali, normal, terasa seperti lelucon. Tidak ada yang terasa normal setelah semua yang terjadi. Setiap pagi, aku masih bangun dengan perasaan waspada, mengawasi sekelilingku seolah Rian bisa muncul kapan saja dari bayang-bayang. Setiap langkah yang kuambil, setiap sudut jalan yang kulewati, terasa seperti jebakan yang mungkin membawa kembali teror yang selama ini berusaha kulupakan. Tapi aku tahu aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Aku harus maju, entah bagaimana caranya. Aku harus merebut kembali hidupku yang dulu, atau setidaknya menemukan cara untuk membangun kehidupan yang baru. Keputusan pertama yang kuambil adalah kembali bekerja. Selama berbulan-bulan, aku hanya bersembunyi di rumah Nadia, menghindari dunia luar. Tapi aku tahu aku tidak bisa terus seperti ini. Aku butuh sesuatu yang membuatku merasa berarti lagi, sesuatu yang bisa mengalihkan pikiranku dari bayangan masa lalu. Kembali ke kantor tidaklah mudah. Begitu aku melangkah masuk ke gedung itu, aku bisa merasakan tatapan orang-orang yang mengenalku. Beberapa dari mereka tahu apa yang telah terjadi, meskipun aku tidak pernah menceritakan detailnya. Ada rasa kasihan di mata mereka, dan aku membencinya. Aku tidak ingin dikasihani. Aku hanya ingin dianggap seperti dulu, seorang wanita biasa yang datang bekerja, melakukan pekerjaannya, dan pulang tanpa perlu diingatkan tentang trauma yang pernah kuhadapi. Tapi kenyataan tidak semudah itu.
Setiap kali ada suara pintu terbuka di belakangku, aku refleks menoleh, berjaga-jaga. Setiap kali seseorang berbicara dengan nada suara yang terlalu keras atau agresif, aku merasa tubuhku menegang. Aku tahu ini tidak akan hilang dalam semalam, tapi setidaknya aku sudah mengambil langkah pertama. Di tempat kerja, aku bertemu dengan seseorang yang membuat hari-hariku sedikit lebih ringan. Namanya Andika, seorang kolega yang selama ini tidak terlalu dekat denganku. Tapi entah bagaimana, dia selalu ada di saat yang tepat. Andika bukan tipe pria yang mencoba menjadi penyelamat atau memaksakan diri untuk memahami apa yang kualami. Dia hanya ada di sana, menawarkan percakapan ringan saat aku membutuhkannya, membiarkanku diam saat aku tidak ingin bicara, dan yang paling penting, tidak memperlakukanku seperti seseorang yang rapuh. Kalau kamu butuh teman makan siang, aku selalu ada, katanya suatu hari, dengan nada santai seolah itu bukan hal besar. Awalnya aku ragu, tapi akhirnya aku menerima ajakannya. Makan siang bersamanya terasa berbeda dari interaksi lain yang kulalui sejak aku kembali bekerja. Tidak ada pertanyaan tentang masa laluku, tidak ada tatapan iba. Dia hanya berbicara tentang hal-hal kecil, makanan favoritnya, film yang baru ditontonnya, perjalanan yang ingin dilakukannya suatu hari nanti. Aku mulai menikmati kehadirannya. Aku tahu aku belum siap untuk sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan, tapi setidaknya, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa nyaman berada di dekat seorang pria lagi. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu sore, ketika aku baru saja pulang kerja, aku menemukan sesuatu di kotak surat rumah Nadia. Sebuah amplop putih tanpa nama. Tanganku gemetar saat membukanya, dan saat melihat isi di dalamnya, jantungku hampir berhenti berdetak. Di dalam amplop itu ada satu lembar foto diriku sendiri, diambil dari kejauhan saat aku sedang berjalan keluar dari kantor. Di bagian bawah foto itu, ada tulisan tangan yang langsung kukenal. Aku masih di sini. Kamu pikir bisa lari? Dunia terasa berputar. Aku jatuh terduduk di anak tangga depan rumah, napasku tersengal. Rian. Dia masih mengawasiku. Dia tahu di mana aku bekerja, di mana aku tinggal. Aku buru-buru masuk ke dalam rumah dan menunjukkan foto itu pada Nadia. Wajahnya langsung memucat. Kita harus melapor ke polisi, katanya dengan nada tegas. Aku mengangguk, meskipun aku tidak yakin itu akan banyak membantu. Rian sudah lolos dari hukum sekali. Apa yang menjamin kali ini dia tidak akan melakukannya lagi? Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan membiarkannya menang. Aku tidak ingin hidupku dikendalikan oleh rasa takut lagi. Aku tahu Rian masih mengawasiku, dan aku tahu dia bisa berbahaya. Tapi aku juga tahu bahwa bersembunyi bukanlah solusi. Aku memutuskan untuk mengambil tindakan hukum lebih lanjut, meminta perlindungan dari pihak berwenang. Aku juga mulai mempertimbangkan untuk pindah tempat tinggal, mencari tempat di mana Rian tidak bisa menemukanku. Tapi lebih dari itu, aku tahu aku harus mulai benar-benar membangun kembali hidupku, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Aku ingin hidup. Aku ingin merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Dan untuk pertama kalinya, aku percaya bahwa itu mungkin. Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah semua luka dan ketakutan yang kuhadapi, aku masih memiliki kesempatan untuk menemukan kebahagiaan. Rian telah menghancurkan begitu banyak bagian dari hidupku, mencuri rasa percaya diriku, dan membuatku mempertanyakan apakah aku pantas untuk dicintai tanpa rasa sakit yang menyertainya. Tapi perlahan, dengan waktu, dengan dukungan orang-orang yang benar-benar peduli, aku mulai memahami bahwa kebahagiaan itu masih mungkin. Aku masih memiliki kesempatan untuk mencintai dan dicintai dengan cara yang benar. Hubunganku dengan Andika berkembang secara alami. Dia tidak terburu-buru, tidak menekanku untuk segera memulai sesuatu yang lebih serius. Dia hanya ada di sana, menjadi teman yang selalu mendengarkan, menjadi bahu yang bisa kuandalkan saat aku merasa rapuh. Aku ingat suatu malam saat aku masih sering mengalami mimpi buruk. Aku tidak bisa tidur. Jadi aku berjalan keluar rumah dan duduk di teras, mencoba menenangkan pikiranku. Tanpa kuharapkan, ponselku bergetar. Itu pesan dari Andika. Belum tidur. Aku menghela napas sebelum membalas. Masih sulit tidur. Beberapa menit kemudian, ponselku berdering. Aku ragu sejenak,
Tapi akhirnya kuangkat. "Dinda, kamu mau cerita?" Suaranya terdengar hangat di seberang sana. Aku terdiam. Tidak ada yang pernah menanyakan itu dengan begitu tulus sebelumnya. Orang-orang biasanya ingin tahu karena rasa penasaran. Tapi Andika, dia hanya ingin memastikan aku baik-baik saja. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku berbicara tentang semuanya. Tentang ketakutanku, tentang mimpi buruk yang masih menghantuiku, tentang bagaimana aku ingin maju tapi terus merasa ada bayangan Rian yang mengikutiku. Andika tidak memotong, tidak memberi nasihat yang tidak kuminta. Dia hanya mendengar. Di akhir percakapan, dia hanya berkata pelan, "Kamu nggak sendirian, Dinda. Aku di sini." Dan aku percaya pada kata-kata itu. Meski hatiku perlahan mulai terbuka untuk kebahagiaan baru, aku tahu bahwa aku tidak bisa benar-benar tenang sebelum urusanku dengan Rian selesai. Ancaman darinya masih menghantui, meskipun aku sudah melaporkannya ke polisi. Aku harus memastikan bahwa dia tidak akan pernah bisa menyakitiku lagi. Bersama pengacara yang direkomendasikan Nadia, aku mengumpulkan semua bukti yang kumiliki. Ancaman lewat pesan, foto-foto yang menunjukkan bahwa dia mengikutiku, serta laporan polisi sebelumnya. Aku juga mengajukan perlindungan hukum yang lebih ketat. Prosesnya tidak mudah. Aku harus berhadapan dengan rasa takutku sendiri, harus kembali mengingat hal-hal yang ingin kulupakan. Tapi aku tahu aku harus melakukannya. Aku tidak mau hidup dalam ketakutan selamanya. Pada akhirnya, pengadilan mengabulkan permintaanku. Rian mendapat perintah larangan mendekat. Jika dia mencoba menghubungiku atau bahkan berada dalam jarak tertentu dariku, dia bisa langsung ditangkap. Itu tidak menghapus semua ketakutanku, tapi setidaknya aku merasa sedikit lebih aman. Yang lebih penting lagi, aku merasa berdaya. Aku tidak lagi hanya menjadi korban. Aku berjuang, dan aku menang. Setelah semua yang terjadi, aku sadar bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang harus kupilih. Aku bisa terus hidup dalam ketakutan, membiarkan trauma masa lalu mendikte setiap langkahku. Atau aku bisa melangkah maju, membangun hidup yang baru, dengan orang-orang yang benar-benar peduli padaku. Dan aku memilih yang kedua. Hubunganku dengan Andika berkembang perlahan, tanpa tekanan. Dia membiarkanku memiliki ruang untuk menyembuhkan diri, tapi juga selalu ada ketika aku membutuhkannya. Aku belajar untuk percaya lagi, untuk membuka hatiku tanpa rasa takut akan disakiti. Suatu hari, saat kami duduk di kafe favoritku, dia menggenggam tanganku dengan lembut dan berkata, "Aku nggak akan pernah menyakitimu, Dinda. Aku mau kamu tahu itu." Aku menatap matanya, mencari kebohongan di sana, tapi aku tidak menemukannya. Yang kulihat hanya ketulusan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa damai. Aku tahu perjalanan ini belum berakhir. Ada hari-hari di mana aku masih merasa takut, masih dihantui oleh masa lalu. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak sendirian lagi. Aku akhirnya memahami satu hal penting. Kebahagiaan itu bukan tentang melupakan masa lalu, tapi tentang menerima bahwa aku berhak untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Dan aku siap untuk itu.